Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Usop. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah Pak Usop, hari ini kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Iwan ya, sebelum kita melakukan coaching Ya Pak Usop. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya Pak ya. Ya Pak. Jadi pada kegiatan coaching hari ini, rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Jadi itu yang nanti saya buat acuan apakah coaching yang Bapak praktekkan bersama Bapak Tri nanti itu sudah sesuai alur kita atau belum, akan jadi acuan rubrik dalam penilaian saya sebagai server. Jadi gitu Pak ya. Ya Pak Usop. Dan pertanyaan kedua begini Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di dalam saya mengobservasi nanti? Begini Pak Usop, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu presensi Ya. atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bisa sudah bisa dari semua itu. Dan yang untuk yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan di dalam proses coaching kali ini? Untuk indikatornya saya ingin sekali untuk mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh yang luar biasa Pak Iwan ya. Selamat melakukan proses coaching. Jadi izinkan saya untuk melakukan observasi, kemudian sekian dulu proses pertanyaan pra-observasi ini, dan selamat untuk melakukan coaching bersama Pak Tri. Iya Pak Usop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, Bagaimana kabarnya Pak Tri? baik alhamdulillah sehat. Pak Widodo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Tri ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya, Bro. Ya begitulah Pak Widodo, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Widodo. Oke, tapi seperti ini Pak Tri. Kita nggak bisa mengobrol lebih lama karena saya ada sedikit kegiatan, mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita bisa mengobrol. Tidak apa ya Pak Tri ya? Nggak apa-apa. Yang penting Pak Tri tersampaikan lah. Begini Pak Widodo, terkait dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan terkait penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah lama. Padahal kan kita ketahui bersama Pak Widodo, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah kita itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional atau tradisional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini Pak Tri ya, berarti permasalahan dari Pak Tri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif, gitu ya Pak Tri? Betul Pak Widodo, kurang variatif, baik itu medianya ataupun model pembelajaran yang masih model lama seperti itu. Kira-kira Pak Tri, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Pak Tri dapatkan? Dari persahabatan kita ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi yang Pak Tri harapkan ini adanya perubahan dalam pembelajaran di kelas seperti itu.
saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model pembelajarannya yang lebih variatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang sekarang sedang marak digunakan para bukan hanya sekedar membuat seperti slide, PowerPoint dan sebagainya. Tidak mengandalkan metode ceramah saja. Jadi supaya lebih variatif seperti itu Pak Widodo. Oke, dari yang Pak Tri sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak Tri ya. Dan itu berbeda level 10 atau kira-kira sekolah Pak Tri sekarang ini berada level berapa Pak Tri kira-kira? Sepertinya masih level 5 karena di sekolah kita lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 seperti itu Pak Widodo. Oke, di level 5 ya kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa ya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Tri? Mungkin bisa ditingkatkan di level 5 ya Pak Widodo. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agaknya sulit mengingat guru-guru kebanyakan senior yang usianya Sudah mendekati corona. mendekati punah seperti itu. Oke, jadi dari level 5 ke 7 itu tadi kira-kira usaha apa ya yang Pak Tri ingin ciptakan atau ingin lakukan terhadap perubahan tersebut tadi? Begini, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan secara fiskofis, tapi bergantian seperti itu Pak Widodo. Oke. Untuk mentoring nanti yang Pak Tri akan rencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Pak Tri terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu Pak Tri maksud saya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop Ya. yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu Pak Widodo. Berarti Pak Tri ini menginginkan pelatihan secara workshop untuk mentoring itu Pak Tri ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Tri ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesaikan yang mana Mas? Sepertinya mentoring ya Pak Widodo, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop Ya. perlu persiapan makan waktu tidak sebentar, kemudian biaya juga banyak, mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring seperti itu Pak Widodo. Oke. Mentoring ya Mas ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Mas untuk mensupport kegiatan tersebut Pak Tri membutuhkan bantuan dari siapa kira-kira Pak Tri? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman sekolah atau memang ahli dalam bidang IT. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan Pak Agus seperti itu. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam Pak Usop. Alhamdulillah luar biasa tadi sudah melakukan proses coaching bersama Pak Tri, luar biasa. Tetapi sebelum penutupan ya Pak, Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah saya melakukan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian tadi Pak? di coaching ini saya sudah
melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali poci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Luar biasa. Tadi saya juga sudah melihat proses itu luar biasa. Kemudian gini Pak ya, menurut saya sebagai observer yang lebih tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga kemudian berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sehingga Kutse itu bisa menemukan masalah atau solusi dari masalahnya sendiri. Luar biasa. Kemudian gini Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah barusan Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses kita, sehingga nanti saat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Su. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah itu bagus sekali. Semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi, bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Tentunya tetap semangat. Pak, ya, terima kasih Pak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.